Pernahkah kalian membuka media sosial, lalu saat membaca kolom komentar, kalian justru melihat perdebatan yang tidak berkesudahan antar netizen yang saling serang? Ironisnya, perdebatan itu dipicu oleh perbedaan hukum fikih atau pandangan keagamaan. Yang satu membawa dalil ini, yang satu lagi membawa dalil yang lain, lalu berujung pada aksi saling membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Padahal, yang memiliki perbedaan pandangan tersebut adalah para ulama besar yang sangat berilmu. Namun, mengapa kita yang awam di media sosial ini yang justru sibuk bermusuhan? Fenomena ini menunjukkan adanya masalah serius dalam adab digital kita. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membedah secara tuntas tentang bagaimana cara cerdas, bijak, dan beretika dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ahmad Nafis Azhar dengan NIM 24811130023, mahasiswa UIN Cyber Sheikh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan sebuah tema yang sangat krusial dan relevan dengan dinamika ruang cyber saat ini, yaitu cara menyikapi perbedaan pendapat ulama di media sosial. Untuk mengupas fenomena ini secara mendalam, kita tidak hanya akan melihatnya dari sudut pandang modern, tapi kita akan memadukan pilar etika digital dengan tuntunan akhlak dan adab klasik yang bersumber dari kitab kuning yang sangat legendaris di kalangan pesantren, yaitu Kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Azhar Nuji. Tujuannya adalah agar kita sebagai generasi digital tidak kehilangan kompas moral saat berinteraksi di ruang virtual. Memasuki pembahasan utama, mari kita bedah terlebih dahulu dari kacamata literasi digital. Di dalam literasi digital, kita mengenal 4 pilar utama, dan salah satu yang paling fundamental adalah digital ethics atau etika digital. Etika digital bukan sekedar aturan formal, melainkan kemampuan individu dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pilar ini penting dalam konteks perbedaan pendapat ulama? Karena algoritma media sosial hari ini seringkali sengaja mengangkat konten-konten yang kontroversial demi mengejar engagement dan jumlah views. Akibatnya, cuplikan ceramah para guru atau ulama kita sering dipotong, diadu domba, dan disajikan secara tidak utuh. Tanpa adanya etika digital, kita akan langsung terprovokasi, mengetik komentar kasar, dan terjebak dalam perpecahan digital yang merusak ukhuwah Islamiyah. Sekarang, mari kita tengok bagaimana Islam ratusan tahun lalu telah mengantisipasi krisis moral seperti ini. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Azhar Nuji menekankan sebuah prinsip yang sangat agung mengenai penghormatan terhadap ilmu dan ahlinya. Beliau mengutip sebuah ungkapan, "Waqila at-ta'zimu khairun minat ta'ah. Ala taro anal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bi istighfafiha wa bitarki ta'zim." Ya, dikatakan bahwa menghormati itu lebih baik dan lebih utama daripada sekedar taat. Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang tidak menjadi kafir hanya karena bermaksiat, tetapi ia bisa menjadi kafir karena meremehkan atau menghina sesuatu, serta karena meninggalkan rasa hormat kepada ilmu dan ulama. Mari kita refleksikan kutipan ini ke dalam konteks media sosial kita hari ini. Ketika ada dua ulama berbeda pendapat, misalnya yang satu membolehkan suatu perkara dan yang satu lagi mengharamkan. Keduanya berijtihad berdasarkan kapasitas keilmuan yang mereka miliki. Perbedaan ini di kalangan ahli ijtihad adalah sebuah rahmat. Namun, apa yang sering terjadi di media sosial? Kita sebagai netizen yang tidak memiliki perangkat ilmu dasar keagamaan, terkadang dengan beraninya ikut menghujat ulama yang tidak sejalan dengan pandangan kelompok kita. Kita meremehkan, menyebarkan gambar ejekan, atau berkomentar sinis. Tindakan ini menurut Syekh Azhar Nuji adalah bentuk hilangnya rasa hormat. Efeknya sangat buruk, yaitu keberkahan ilmu akan dicabut, hati menjadi keras, dan hilangnya kedamaian dalam beragama. Lantas, bagaimana aplikasi konkretnya dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa dan santri digital? Bagaimana cara kita menerapkan etika digital dan adab ta'limul muta'allim ini secara nyata pada gawai kita? Ada 3 langkah strategis yang harus kita biasakan. Langkah pertama adalah tabayun digital, saring sebelum sharing.
Kita jangan pernah menelan mentah-mentah potongan video singkat di media sosial yang memuat klaim hukum yang ekstrim. Mari kita cari video aslinya secara utuh, pahami konteks, dan pahami argumennya secara menyeluruh. Ingat, adab digital menuntut kita untuk tidak menyebarkan sesuatu yang belum jelas sumbernya. Langkah kedua adalah menahan diri dari perdebatan. Sikap ini sangat selaras dengan nasihat Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau menegaskan, wa idza khalafahu ahadun fi mas'alatin lam yaghdab wa lam yasur bal yaqbalul haqqo mimman jaa'a bi. Yang artinya, dan apabila seseorang berbeda pendapat dengannya dalam suatu masalah, hendaknya ia tidak marah dan tidak tersulut emosi, melainkan menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya. Pesan Mbah Hasyim ini adalah pengingat keras untuk kita di dunia maya. Jika kita melihat suatu unggahan yang memicu perdebatan sengit antar madhab di kolom komentar, mari kita tahan diri kita untuk tidak ikut merespon dengan amarah. Debat di media sosial kebanyakan hanya ingin mencari kemenangan ego masing-masing. Bukannya kita mendapat manfaat, malah ikut mengotori hati sendiri. Cukup kita ambil ilmu dari ulama yang kita yakini tanpa perlu merendahkan ulama yang diikuti orang lain. Langkah ketiga adalah menjadi agen penyejuk di ruang cyber. Sebagai mahasiswa UIN Cyber khususnya, kita harus mengambil peran aktif. Jika kita membuat konten atau berkomentar, mari gunakan bahasa yang santun, terbuka, dan edukatif. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa perbedaan khazanah fikih keislaman itu indah dan fleksibel. Jadikan akun media sosial kita sebagai tempat yang menenangkan suasana, bukan justru menjadi bahan bakar yang memperluas konflik. Sebagai kesimpulan, media sosial pada hakikatnya hanyalah sebuah alat. Baik dan buruknya ruang digital tersebut tergantung pada adab dari manusia yang mengoperasikannya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah kekayaan intelektual Islam yang harus kita syukuri dan kita pelajari dengan penuh rasa hormat. Bukan dijadikan alat untuk saling bermusuhan demi algoritma dunia maya. Mari kita jaga etika digital kita dan kita rawat rasa hormat kepada seluruh guru dan ulama agar ilmu yang kita pelajari membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Sebelum saya mengakhiri pemaparan ini, mari kita bersama-sama berdoa agar senantiasa dibimbing di jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.